Ya, ternyata capek. Jadi ini yang kamu tanggung sendirian? Iya. Kenapa kamu gak bilang? Karena aku belum siap, Bi. Kalau aku bilang semua orang tahu kalau aku sakit. Dan aku gak siap jadi orang yang sakit, Bi. Engkau tahu aku mencintai. Saatnya nambah poin. Kopi di pagi hari. Oh, ini dia. Permen aman, prioritas klinik. Pasien anak bahagia, dokternya belakangan. Oke, pelan-pelan. Jangan tumpah ya. Soalnya kalau tumpah harus bikin lagi. Pagi-pagi gagal itu berat, guys. Kenapa dokter melakui semuanya? Karena memang semua itu benar, Naza. Kenapa dokter nggak bela diri aja? Biar saya bisa marah dengan sempurna. Kalau Naza mau, saya bisa coba. Nggak perlu. Dokter tahu apa yang membuat saya kesal? Bukan karena papa kenal dengan dokter, bukan karena papa nyari dokter, bukan juga tentang laporan itu. Tapi saya kesal karena lagi-lagi saya nggak tahu apa-apa tentang diri saya sendiri. Dari dulu selalu begitu. Papa mutusin semuanya, Nata memutuskan semuanya, orang-orang di sekitar saya memutuskan semuanya tentang hidup saya. Dan saya cuma bisa menerima keputusan yang sudah ada. Kadang saya ngerasa saya bukan anaknya papa. Saya ngerasa saya seperti orang lain. Mungkin seperti pion, bidak catur yang dipindah-pindahin. Dia berhenti di mana? Dia harus apa? Dia harus percaya dengan siapa? Itu ditentukan dengan orang lain. Saya mengerti kenapa Naza marah. Enggak. Dokter nggak ngerti. Kalau dokter ngerti, dokter nggak akan ikut main di papan caturnya papa. Mungkin itu benar. Papa yang minta dokter untuk jagain saya. Ya, Dan dokter terima. tuntutan profesional, ya. Oke. Sebenarnya saya kecewa sama dokter. Tapi karena dokter profesional, saya juga berusaha untuk kooperatif. Jadi kita bisa mulai sesi terapinya. Terima kasih. Kali ini apa yang dicatat? Respon emosional pasien adalah data yang sangat valid. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak, saya ada janji sama Dokter Ryan. Oh, yang jam 10 ya? Masih 1 jam lagi, Bu. Dokternya belum datang ya Mbak? Dokter Ryan lagi ada sesi terapi di luar. Tapi memang ada beberapa pasien itu melakukan sesinya itu di rumah atau di beberapa lokasi. Tapi tenang aja, Bu.
Dokter Ryan pasti akan datang sebelum waktunya kok. Karena Dokter Ryan salah satu dokter yang pernah saya kenal selalu tepat waktu. Malah kadang saya suka curiga, jangan-jangan beliau lahir bawa jam kali ya. Halo. Gak usah takut sayang. Gak apa-apa, Bu. Wah, ini permennya enak banget nih. Mau? Yang boleh. Yang ini? Wah, ada kemajuan Mbak. Hebat dong ya. Padahal belum ketemu sama dokternya loh. Silakan duduk ya Bu ya. Iya Mbak. Tangan dibuka. Tangan diangkat ke atas perlahan. Lalu satukan telapak tangan. Turunkan perlahan. Jangan lupa untuk mengatur nafas. Sebenarnya gerakan Naza sudah lebih natural daripada minggu yang lalu. Naza, sebenarnya peningkatannya signifikan. Itu kalau dilihat dari baseline awal ya. Naza minggu lalu sudah bisa bertanya soal baseline. Hari ini saya melihat bahwa di luar itu cuaca sangat cerah. Yang sebenarnya itu bagus banget untuk terapi outdoor. Tapi karena, iya, Bisa nggak ya? Dokter diam aja. baik. Dokter catat ukulele. Apa saya boleh bicara sekarang? Saya bertanya. Iya, untuk ukulele saya sejak awal sudah bilang. Kalau itu tujuannya untuk membantu pasien kembali menikmati hidup, maka itu relevan secara medis, klinis. Dok, Ya, saya nggak tanya kenapa. iya. Saya rasa sesi untuk hari ini selesai. Ini. Sampai ketemu di sesi yang selanjutnya. Terima kasih bukunya. Iya. Naza, maaf. Oh iya, saya bawakan sarapan untuk Naza. Saya sudah sarapan. Baik. Assalamualaikum. Hai Leon. Salim sama mama. Salim. Oh Yesus, tolong bawa Leon main di kamarnya ya. Baik, Pak. Kamu bicara sekarang? Bi,
Ya, Aku bohong sama kamu. Enggak, bukan bohong, maksudnya ada yang aku sembunyiin dari kamu. Sebenarnya kondisi aku nggak sebaik yang aku bilang ke kamu. Aku udah lumayan lama tahu sebelum kita hari ini ke rumah sakit. berapa lama, Kak? Lumayan. Aku cerita bukan karena aku nggak percaya sama kamu, Bi. Tapi aku belum siap. Aku ngerasa aku masih pengen punya kontrol atas diri aku sendiri. Iya, aku ngerti kok. Dan kamu juga udah cerita. Beneran ngerti? Iya, beneran. Karena kamu udah cerita sekarang. Karena sebenarnya aku capek sendirian, Bi. Aku udah sering bolak-balik ke rumah sakit sendiri. Cek sendiri, kontrol sendiri, nunggu hasil sendiri, dan takut sendiri. Aku kira aku kuat. Aku kira aku bisa. Tapi ternyata capek. Jadi ini yang kamu tanggung sendirian. Iya. Kenapa kamu gak bilang? Karena aku belum siap, Bi. Kalau aku bilang semua orang tahu kalau aku sakit. Dan aku gak siap jadi orang yang sakit, Bi. Dan sekarang aku baru bisa bilang ini semua ke kamu. Karena kamu gak ngedesak aku. Kamu gak maksa aku. Kamu juga gak panik. Kamu cukup ada. Dan itu sebenarnya aku butuhin, Bi. Bukan kamu yang sempurna. Bukan kamu yang selalu punya jawaban untuk aku. Tapi kamu yang cukup ada, dan itu yang aku butuhin. Aku mau tetap ada bukan karena aku takut kehilangan kamu. Terus kenapa? Karena aku yang sudah memilih kamu. Aku yang sudah memilih kamu. Aku mencintai kamu. Dan jujur, aku baru bisa bilang sekarang. Karena aku baru berani ngomong kayak gitu sama kamu. Selalu nikah ulang, Bi. Jujur sebenarnya aku masih butuh waktu untuk mikirin itu semua sih. Ya nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Dan aku akan benar-benar nunggu sampai kamu benar-benar siap.
Silakan. Naza? Oh, Om Hendra. Iya. Om tahu kamu mau datang ke sini karena papa kamu kasih tahu Om. Om itu terakhir lihat kamu waktu kamu masih SMP. Udah lama ya, kamu juga pasti sudah lupa. Oh ya, silakan duduk. Ayo duduk. Iya. Ya, beginilah keseharian Om, melayani pembeli. Kamu mau minum apa? Kamu pasti dari rumah papa kamu belum minum apa-apa kan? Apa aja, Om? Sebentar ya. Ini, Terima kasih. silakan diminum teh hijau. Ini akan membuat kamu berpikir lebih pelan dan rileks. Ya, silakan. Gimana? Saya nggak marah, Om. Oh, nggak apa-apa. Kalau kamu mau marah juga nggak apa-apa. Pak Wira biasanya kalau lihat kamu marah, pengennya itu langsung masalahnya cepat selesai. Kalau saya beda. Saya lebih suka kasih teh dulu. Karena kalau orang lagi kesel, itu pasti nggak perlu dengan jawaban. Dia perlu ruang untuk ngomong. Nah, sekarang kamu minum lagi dulu ya. Nanti kalau kamu masih mau marah, lanjut aja marahnya. Ayo. Gimana? Enak. Maksud Naza datang ke sini itu ada yang mau Naza omongin sama Om. Oh iya, saya tahu. Berarti tehnya berhasil. Berhasil gimana, Om? Berhasil membuat kamu ngomong dulu sebelum kamu melempar cangkirnya ke saya. Om Hendra tahu dari awal soal semua ini. Iya, Dan Om Hendra setuju. Om nggak keberatan. Apa bedanya, Om? Bedanya kalau setuju, Om berarti ikut merancang. Dan kalau nggak keberatan, Om melihat niat baik dari papa kamu. Dan Om percaya, Ryan bisa menjalankan semua ini sebaik-baiknya karena itu memang profesi dia. Tapi maaf kalau saya salah, Om. Cuma saya ngerasa kalau ini semua ada indikasi papa saya sama Om Hendra ingin menjodohkan saya sama Ryan. Naza, jodoh itu sudah menjadi rahasia Om. Om cuma melihat ini adalah papa kamu sudah berusaha dan berupaya. Dan itu bukan kesalahan. Ya namanya juga usaha. Makanya Om mau kamu coba saling kenal dulu dan saling mengenal karakter masing-masing. Nanti hasilnya itu terserah kalian berdua. Apa kamu marah dengan caranya? Atau kamu marah karena kamu bingung dengan hasilnya? Karena kalau kamu masih marah dengan caranya, itu bisa diselesaikan dengan kata minta maaf. Tapi kalau kamu marah dengan hasilnya, Hasilnya gimana maksudnya, Om? Ryan dulu itu punya masalah dengan, ya dia kehilangan orang yang sangat spesial dalam hidupnya. Makanya dia pasti menjalankan semua ini dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya untuk lebih jelasnya, kamu bisa tanyakan langsung pada Ryan. Om nggak punya kapasitas untuk cerita yang panjang seperti ini.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Albi. Apa ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Ustadz. Ini soal akad nikah itu Pak Ustadz. Saya takut akad nikah itu alasannya bukan karena cinta, tapi alasannya karena saya takut kehabisan waktu. Dan saya takut menyesal dalam mengambil keputusan. Dan sekarang saya sedang melihat foto pernikahan kami berdua. Dan saya sadar, saya kira dulu saya tidak akan pernah kehilangan sesuatu. Dan akan selalu ada. Tapi sekarang kenyataannya berbeda. Pak Albi, cinta yang dewasa memang sering lahir dari kesadaran. Waktu itu terbatas. Maka pertanyaannya bukan apakah Anda takut kehilangan. Semua orang pasti takut kehilangan. Apalagi kehilangan seseorang yang dicintai dan disayangi. Pertanyaannya adalah, kalaupun Allah tetap memberikan waktu panjang sekalipun, apakah Anda tetap mau menikahi Ibu Zia? Pesawat datang mendarat di kepala Leon. Ini mobil apa? Copot. Siapa yang telepon Zia? Apa, Bi? Semua ngomongin hasil lab hari ini deh. Ya udah angkat aja. Tapi kita setuju kan nggak ngasih tahu Papa? Ya udah kamu angkat aja, terus kamu bilang kamu baik-baik aja selama kamu ngikutin prosedur dari dokternya. Halo, Pa. Halo Zia, Papa nih khawatir kamu nggak angkat telepon Papa. Iya, maaf Pa, lagi main sama Leon. Hasil labnya gimana? Hasil labnya baik kok, Pa. Nggak seperti yang kita takutin. Alhamdulillah, Papa ikut senang. Cucu Papa mana? Mana Leon? Oh, oke, sebentar. Ya. Video call ya? Leon, Opa nih. Halo, Opa. Ya, Pak. Halo Leon, cucu Papa lagi ngapain sayang? Oh, udah makan belum? Udah makan apa? Oh iya pintar. Makannya banyak ya sayang ya. Ya. Jagain mama kamu. Ya sayang. Ada apa? Bye-bye, Opa. Apa? Kiss bye. Naza, jodoh itu sudah menjadi rahasia Om. Om cuma melihat ini adalah papa kamu sudah berusaha dan berupaya. Dan itu bukan kesalahan. Ya namanya juga usaha. Makanya Om mau kamu coba saling kenal dulu dan saling mengenal karakter masing-masing. Nanti hasilnya itu terserah kalian berdua. Apa kamu marah dengan caranya? Atau kamu marah karena kamu bingung dengan hasilnya? Karena kalau kamu masih marah dengan caranya, itu bisa diselesaikan dengan kata minta maaf. Tapi kalau kamu marah dengan hasilnya... Hasilnya gimana maksudnya, Om? Ryan dulu itu punya masalah dengan... Ya dia kehilangan orang yang sangat spesial dalam hidupnya. Makanya dia pasti menjalankan semua ini dengan sebaik-baiknya. Mereka semua tuh sadar gak sih? Kalau aku tuh punya perasaan loh. Dan aku juga bisa sakit sama perlakuan mereka. Sama keputusannya mereka.